Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas operasi perkalian pada matriks, yang mana materi ini merupakan kelanjutan dari video pembahasan kita sebelumnya yang telah membahas operasi penjumlahan dan operasi pengurangan pada matriks. Untuk melakukan operasi perkalian pada matriks, kita harus mengetahui syarat-syarat yang berlaku. Yang pertama yaitu kolom pada matriks yang berada di depan harus sama dengan baris pada matriks yang berada di belakang. Kemudian syarat yang kedua, operasinya dilakukan dengan mengalihkan baris matriks yang berada di depan dengan kolom matriks yang berada di belakang. Ini dilakukan secara berurutan, kemudian hasilnya kita jumlahkan. Hasil kali antara matriks A dan matriks B kita tuliskan sebagai AB. Berikutnya, pola perkalian pada operasi matriks. Pola perkalian pada operasi matriks dapat kita lihat dari skema berikut ini, yang mana matriks A dan matriks B dapat kita lakukan operasi perkalian menjadi AB jika ordo kedua matriks tersebut adalah sama dan ordo hasil kali dari kedua matriks tersebut juga harus sama. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan beberapa contoh matriks yang ada di bawah ini. Yang pertama itu matriks A dengan elemennya adalah 2, negatif 1, 0, dan 1. Kemudian matriks B dengan elemennya 1, 3, negatif 2, 1. Kemudian matriks C elemennya 4 dan 1. Matriks D elemennya negatif 3, negatif 4. Matriks E elemennya 2, negatif 3, 4, 0, negatif 1, dan 1. Terakhir, matriks F elemennya negatif 2, negatif 1, dan 4. Dari keenam matriks tersebut, kita akan coba selidiki pada operasi perkalian matriks mana saja yang bisa kita sederhanakan atau kita lakukan operasi perkalian. Kita akan coba selidiki perkalian matriks AC, CA, AB, CD, DC, EF, FE, AE, dan EB. Dari matriks-matriks yang ada tersebut bisa kita lihat, yang pertama matriks A itu ordonya 2 kali 2, matriks B 2 kali 2, matriks C 1 kali 2, matriks D 2 kali 1, matriks E 2 kali 3, dan terakhir matriks F ordonya itu 3 kali 1. Nah, berdasarkan syarat dari operasi perkalian matriks, maka kita hanya bisa melakukan operasi perkalian pada perkalian matriks CA, AB, CD, DC, EF, dan AE. Sedangkan AC, FE, dan EB tidak bisa kita lakukan operasi perkalian. Selanjutnya kita coba mengalihkan matriks C dan matriks A. Matriks C elemennya 4 dan 1, matriks A elemennya 2, negatif 1, 1, dan 0. Di sini kita kalikan. Yang pertama adalah 4 kita kalikan dengan 2, hasilnya adalah 8. Kemudian 1 kita kalikan 1, hasilnya adalah 1. Sehingga kita jumlahkan hasilnya 9. Langkah berikutnya, kita kalikan antara 4 dengan negatif 1, hasilnya adalah negatif 4. Kemudian 1 dikali 0, hasilnya adalah 0. Kita jumlahkan dan hasilnya 9. Sehingga hasil perkalian matriks C dan A itu hasilnya adalah 9, negatif 4. Kemudian, dengan syarat dan cara yang sama, kita juga bisa mengalihkan antara matriks A dengan matriks B. Kita bisa lihat dari tampilannya, kita buat warna-warna yang sama untuk operasi yang bisa dilakukan. Dari perkalian matriks A dan matriks B, kita dapatkan sebuah matriks baru dengan elemennya adalah 4, 5, 1, dan 3. Berikutnya kita akan bahas sifat dari perkalian matriks. Pada operasi perkalian matriks, tidak berlaku sifat komutatif, di mana
perkalian matriks A dan matriks B hasilnya tidak akan sama dengan perkalian matriks B dengan matriks A. Untuk membuktikannya, coba hitunglah perkalian matriks A dan matriks B, kemudian bandingkan hasilnya dengan perkalian matriks B dan A seperti yang telah kita bahas sebelumnya. Sifat pada operasi perkalian matriks yang berikutnya adalah pada beberapa perkalian PQ bisa terdefinisi, akan tetapi QP tidak bisa terdefinisi. Berikutnya kita akan membahas materi matriks identitas. Matriks identitas atau I adalah matriks bujur sangkar yang elemen pada diagonal utamanya adalah 1 dan elemen yang lain adalah 0. Misalnya di sini bisa kita lihat ada dua matriks dengan ordo 2x2 dan ordo 3x3, yang mana elemen pada diagonal utamanya adalah 1 sedangkan elemen-elemen yang lainnya adalah 0. Kemudian sifat dari matriks identitas adalah AI sama dengan IA sama dengan A. Contohnya, di sini ada sebuah matriks identitas yang akan dikalikan dengan matriks A dengan elemennya adalah 2 dan negatif 5. Maka hasil perkalian kedua matriks tersebut akan menghasilkan matriks baru yang nilainya sama dengan A, yaitu 2 dan negatif 5. Kemudian ada dua buah contoh di sini. Ini merupakan contoh dari pembuktian perkalian matriks identitas. Berikutnya kita akan melanjutkan materi pada pembahasan inverse matriks. Jika berlaku AB sama dengan BA sama dengan I, maka A disebut sebagai inverse dari matriks B dan B disebut sebagai inverse dari matriks A. Contohnya, misalkan di sini matriks A dengan elemen negatif 1, negatif 3, 2, dan 5. Sedangkan matriks B dengan elemennya adalah 5, 3, negatif 2, dan negatif 1. Apabila matriks A kita kalikan dengan matriks B, yang mana kedua matriks ini berordo sama yaitu 2x2, maka hasilnya adalah sebuah matriks baru dengan ordo 2x2 pula, dan elemen pada diagonal utamanya adalah 1 dan elemen lainnya adalah 0. Demikian pula hasilnya apabila kita mengalihkan antara matriks B dengan matriks A. Karena berlaku AB sama dengan BA sama dengan I, maka A inverse dari B dan B inverse dari A. Dari pembahasan kita hari ini dapat kita tarik kesimpulan yang mana dengan memperhatikan pola perkalian antar matriks dan sifat matriks dengan inverse yang hasil kalinya komutatif, dapat disimpulkan bahwa salah satu syarat sebuah matriks mempunyai inverse adalah matriks tersebut harus persegi. Untuk lebih jelasnya, kita lihat kembali pola perkalian matriks yang ditampilkan dalam skema seperti pada pembahasan awal kita tadi, di mana matriks A dan matriks B bisa dikalikan menjadi AB jika ordo kedua matriks sama dan hasil kali dari kedua matriks tersebut akan menghasilkan ordo yang sama pula. Demikian pembahasan materi kita pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu pada materi selanjutnya. Ingat, jangan pernah lelah untuk belajar dan berbagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.